Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki pembelajaran Bahasa Indonesia bab 3, yaitu terkait materi teks eksposisi, menggali pengetahuan melalui teks eksposisi. Lalu, apa itu teks eksposisi? Sebelumnya, apakah pernah melihat sebuah teks eksposisi? Nah, kali ini kita coba akan mempelajari terkait materi teks eksposisi. Oke, jadi yang dimaksud dengan teks eksposisi adalah sebuah paragraf yang isinya berupa sejumlah informasi bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian kepada pembaca dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Selanjutnya terdapat ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, bersifat objektif, artinya tidak memihak. 2. Gaya penulisan bersifat informatif, yaitu memberikan sebuah informasi. 3. Teks memuat fakta yang dipakai sebagai pendukung, berfungsi agar hal yang disampaikan lebih konkret atau nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Pernyataan disampaikan secara lugas, singkat, dan padat, agar informasi yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh si pembaca. Selanjutnya terdapat unsur utama di dalam teks eksposisi terbagi menjadi 2, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga dengan ide atau pendapat, di mana isinya berupa pernyataan yang memungkinkan berupa penilaian atau komentar. Seperti pada kedua contoh berikut ini. Virus corona sangat berbahaya. Gugus tugas sudah bekerja dengan baik. Kedua kalimat tersebut dikatakan sebagai pendapat atau opini, karena kebenarannya masih bisa dipertanyakan. 2. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Yaitu contohnya, virus corona menyebar di Indonesia sejak 2020. Jumlah penderita virus corona di Indonesia mencapai 57.000 jiwa. Kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat fakta, karena kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibantah. Pembahasan yang terakhir adalah unsur atau struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama terdapat judul, yaitu berfungsi mengarahkan perhatian dan memaparkan isi secara singkat kepada pembaca. 2. Terdapat tesis atau pembukaan, yaitu berisi paparan, pernyataan atau gagasan penulis sesuai dengan topik yang akan dibahas. 3. Terdapat argumen, yaitu berisi alasan pendukung untuk memperkuat pernyataan atau gagasan penulis, biasanya berupa bukti fakta-fakta agar apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. 4. Terdapat simpulan, yaitu memaparkan atau penegasan ulang dari intisari teksnya. Simpulan bisa disebut juga dengan penutup. Baik, itu adalah beberapa struktur di dalam teks eksposisi. Coba Ananda perhatikan terkait contoh teks eksposisi beserta strukturnya. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih telah mempelajari pembelajaran Bahasa Indonesia terkait dengan teks eksposisi. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.